bagaimana kita mensikapi kondisi yang ada, misalnya di belahan bumi lain kaum muslimin banyak hari ini saling terjadi pertumpahan darah dan pertikaian, ya. Pertama, coba kita lihat dulu, kalau kita lihat berdasarkan nas, ya berdasarkan dalil, surat ke-24 ayat ke-55. Coba kita lihat. Surat ke-24 ayat ke-55. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallah. Allah telah berjanji. Nah, jadi perhatikan, bukannya Allah baru mau berjanji, tidak. Allah sudah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus sholihat. Yaitu kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah sudah berikan janji kepada mereka. Janjinya apa? Satu, la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan jadikan mereka berkuasa. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang beriman sebelum mereka berkuasa. Ini janjinya. Kalau mereka sungguh-sungguh membangun iman dan amal salehnya, mereka akan diberikan kekuasaan sampai kepada taraf mereka jadi penguasa-penguasa. Tapi tidak cukup sampai di sana. Yang kedua adalah apa? Ya, kemudian setelah mereka berkuasa, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Yang kedua yang mereka lakukan, ini bukti ya, bukti kalau kekuasaannya itu dicapai dengan iman dan amal saleh. Maka yang kedua akhirnya apa? Allah teguhkan agama itu. Allah teguhkan agama bagi mereka yang sudah Allah ridhoi. Ketika mereka berkuasa, Islam semakin kuat, semakin kokoh. Itu bukti bahwa berkuasanya mereka karena prestasi iman dan amal saleh. Makanya agama makin kokoh. Beda dengan orang yang mencapai kekuasaan karena faktor duniawi, faktor politik, ya, intrik-intrik, itu tidak akan menyebabkan Islam makin kokoh. Yang ada Islam makin hancur, makin rusak. Kalau mencapai tingkat-tingkat kekuasaannya itu bukan karena iman dan amal saleh, karena faktor duniawi, ya, karena faktor persaingan, ya, saling sikut, saling jegal, ambisius dan sebagainya, tidak akan mungkin terjadi yang kedua, yaitu agama semakin kokoh. Yang ketiga apa? Yang ketiga akan terjadi adalah wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan rubah keadaan kalian yang tadinya takut akan menjadi aman. Ya. Allah akan rubah keadaan kalian yang tadinya takut, bertikai, konflik, itu akan berubah jadi aman ketika Islam itu ditegakkan. Tapi gara-gara mencapai kekuasaannya bukan karena iman, maka Islam bukan makin baik, makin bertikai, maka bukan terjadi keamanan, malah makin takut. Makin terjadi tersebar konflik yang mengerikan di mana-mana. Sama seperti hari ini, ya, tadi. Contoh di belahan bumi lain umat Islam dilanda ketakutan, hidupnya nggak tenang. Terjadi pertikaian, terjadi permusuhan, atau juga misalnya kita takut mengamalkan Islam, kita takut dibilang fundamentalis, takut dibilang ya garis keras, itu juga ketakutan. Tidak ada nyaman melaksanakan Islam tuh nggak ada keaman gitu, aman, nyaman, nggak ada. Kenapa? Karena dikuasai bukan oleh orang beriman yang tidak menegakkan agama, yang tidak membuat kita jadi nyaman. Ya, kemudian ya'budunani, yang keempat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yang keempat adalah tersebarnya tauhid dan hilangnya syirik. Kalau dia berkuasa, itu yang tersebar adalah tauhid. Syirik jadi hilang. Ini sebenarnya yang harus dilakukan. Pertanyaannya, emang hari ini nggak ada orang beriman? Kan gitu jadinya, ya kan? Emang hari ini nggak ada orang beriman di Indonesia atau di Timur Tengah lah yang berjualan? Emang nggak ada orang beriman? Ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman bisa jadi kualitasnya beriman, tapi kuantitasnya belum memadai. Kuantitas, secara kuantitas masih terlalu sedikit orang berimannya yang bisa melakukan perubahan. Maka harus diperbanyak ini. Orang beriman yang baik-baik ini harus diperbanyak untuk menyingkirkan orang yang ambisi dunia tadi. Jadi perhatikan para jamaah sekalian, misalnya Palestina dibombardir, wilayah Palestina tinggal secuil, direbut sama ya Yahudi,
itu wilayah Timur Tengah nggak ada yang peduli. Padahal umat Islam itu mampu membela saudaranya. Bayangkan, dianeksasi, wilayahnya direbut, nggak ada yang membela Palestina. Orang Islam malah sibuk apa? Beli klub-klub sepak bola Eropa. Itu yang punya orang Islam malah, ya kan? Perusahaan-perusahaan asing di mana-mana yang punya orang Islam. Bayangkan, orang Islam itu sebenarnya kemampuannya, kekuatannya sangat besar, tapi dia tidak ingin menegakkan agama. Yang ditegakkan apa? Urusan dunia. Dunia aja sibuknya. Timur Tengah itu pada cinta dunia karena saking mewahnya kehidupan mereka, saking glamornya, sehingga udahlah, nggak usah mikir macam-macam tentang agama. Mereka sedang senang-senang tentang dunia. Akhirnya terjadi krisis, ya, krisis budaya, krisis politik, krisis kekuasaan. Itu yang terjadi di antara mereka, saling bertikai. Nah, maka yang harus kita lakukan untuk mencegah timbulnya potensi konflik yang semakin melebar itu, yang harus kita lakukan terus memperbanyak orang-orang beriman dan beramal saleh ini, ya, perbanyak. Potensi konflik itu di mana-mana ada. Misalnya tadi contoh kasus tentang Sunni dan Syiah, itu di mana-mana ada. Tapi kalau umat Islamnya makin lemah, ini potensi konfliknya pasti akan semakin besar. Ya, artinya dakwah ini harus terus makin diperkuat agar bisa menjaga kondisi ini tetap stabil dalam kekuasaan orang yang beriman dan beramal saleh. Insya Allah orang yang beriman dan beramal saleh ini akan selalu melakukan perbaikan. Beda kalau orang nggak punya iman dan amal saleh. Contohnya, lihat di dalam surat Al-Baqarah. Ya, kalau orang nggak punya iman dan amal saleh, itu program kerjanya merusak. Apa aja kerjanya merusak. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang di awal dari ayat ke-12 kita perhatikan. Ayat ke-11-nya dulu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ini orang-orang kafir kalau dibilang, wahai kalian tuh jangan merusak. Mereka bilang, enggak, kami sedang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Karena mereka tidak mengerti tentang konsep perbaikan itu apa. Konsep perbaikan itu adalah memperbaiki hidup manusia dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bilang itu perbaikan semata-mata ukurannya sudut pandang material, ekonomi, ya, gedung-gedung dan sebagainya. Ini perbaikan, tapi masyarakatnya kosong dari nilai-nilai Islam. Akhirnya merusak hidupnya. Bahwa orang-orang kafir, para jamaah sekalian, mereka tidak punya konsepsi bagaimana konsep ekonomi yang baik, konsep budaya, konsep politik. Yang punya konsep yang baik yaitu kaum muslimin yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul. Sementara mereka konsep ekonomi yang penuh riba, penuh tipu menipu, konsep politik yang menghalalkan segala cara, tidak peduli menjilat, ya, tidak peduli kemudian saling menjegal, konsep budaya yaitu budaya syahwat, ya, konsep pendidikan yang materialistis, yang kosong daripada roh agama. Nah, umat Islam itu punya konsep berbagai macam bidang dalam hidup ini yang kaya dengan muatan-muatan ilahi. Jadi kalau konsep itu diterapkan akan membawa kebaikan. Nah, ini yang terjadi masalahnya. Terjadi krisis, ya, krisis, degradasi, penurunan iman di mana-mana di sebagian besar kaum muslimin, khususnya di wilayah Timur Tengah. Kenapa begitu? Iya, karena memang target sasaran untuk merusak Islam itu harus dipusat di jantung Islam itu sendiri. Jadi itu justru menjadi target sasaran untuk Islam itu dirusak di mana pusat-pusat Islam itu berada, sehingga nanti wilayah-wilayah yang lain tinggal terkena imbas. Jadi nggak mungkin untuk merusak sesuatu kita rusak hanya pinggirnya saja, tidak. Rumusnya pasti merusak sesuatu langsung intinya itu yang harus dirusak, sehingga nanti yang lain ikut-ikutan menjadi rusak. Pusat Islam itu ya adanya di Timur Tengah. Justru Timur Tengah menjadi pusat untuk dirusak. Jadi dipaksakan harus menerima demokrasi, harus menerima nasionalisme, sekulerisme, harus menerima pluralisme dan sebagainya. Apalagi memang merekanya cinta dunia, jadi bikin makmur dan sebagainya. Ini yang dijadikan sasaran tembak, sehingga mereka menafikan, ya, meniadakan tentang perkara-perkara agama ini. Akhirnya karena jauh dari perkara agama, yang ada saling ambisi, saling jegal, saling bertikai, sehingga mudah sekali terjadi pertikaian. Gara-gara persoalan kecil muncul jadi pertikaian. Tapi kalau orang beriman, dia jaga imannya, dia jaga amal solehnya, bagaimana selalu membangun kemaslahatan, kebaikan.
Jadi itu yang jadi persoalan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib itu diprotes sama masyarakat. Wahai Ali, kenapa di masa pemerintahan kamu kok banyak terjadi pemberontakan? Kenapa di zaman kamu ini kok banyak pemberontakan? Dulu di zaman Rasul nggak ada pemberontakan. Kenapa di zaman kamu sekarang banyak pemberontakan? Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Ya, dulu di zaman Rasulullah umatnya seperti aku. Sekarang di zaman aku umatnya seperti kamu. Nah, gitu. Itu masalahnya. Artinya memang terjadi degradasi. Ini makin lama makin tidak baik. Kata Ali, dulu umatnya kayak aku, makanya taat semuanya. Taat, makanya jadi baik. Ini sekarang umatnya kayak kamu semua nih. Pada malas ibadah, cinta dunia, makanya jadi rusak. Jadi wajib yang memperkuat nilai Islam. Ini yang terjadi pada hari ini. Karena makar bagaimana menghancurkan Islam tidak pernah berhenti siang dan malam, khususnya di pusat-pusat ya Islam itu sendiri. Ini yang harus kita pahami, dan juga kita harus waspada di Indonesia, jangan sampai kemudian ya dirusak Islam ini. Ya kita jaga, kita pertahankan, potensi konflik justru malah harus diredam. Ya dengan memperkuat dakwah agar jangan masyarakat akhirnya jadi ikut yang salah, kan gitu ya. Jadi didakwahi, harus dakwah yang gencar, yang masif, supaya mereka bisa menjaga iman mereka dengan baik. Demikian Allah.